Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Habib Wasbullah dengan NIM B1B1236061 pada mata kuliah korupsi dan pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang modus salah satu upaya korupsi. Jadi di sini judulnya adalah strategi pencegahan dan analisis dampak korupsi tilang oleh oknum polisi di Medan. Jadi dalam studi kasus ini saya mengangkat studi kasus mengenai korupsi oleh oknum polisi. Jadi dimulai dari yang pertama, yaitu tilang polisi sesuai perundang-undangan. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang kasusnya, jadi kita di sini harus tahu dulu tentang prosedur dari penilangan polisi ini. Jadi prosedur penilangan yang sah di Indonesia itu diatur dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang lalu lintas angkutan jalan UU LLAJ dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012. Jadi itu adalah landasan hukumnya. Apa saja isi dari undang-undang tersebut? Jadi dalam undang-undang tersebut menjelaskan mekanisme mengenai korupsi, mengenai penilangan ya yang benar. Jadi itu yang pertama adalah pemeriksaan kendaraan bermotor. Polisi yang bertugas harus dilengkapi dengan surat perintah tugas dan berseragam lengkap. Petugas wajib menyapa dengan sopan, kemudian menunjukkan identitasnya dengan jelas. Selanjutnya itu adalah polisi akan memberikan surat tilang yang berisi informasi detail tentang pelanggaran pasal yang dilanggar dan besaran dendanya. Setelah itu membayar denda di tempat atau melalui bank yang sudah ditunjuk atau menolak tilang dan memilih untuk mengikuti sidang pengadilan. Setelah sidang, pembayaran denda dapat dilakukan di pengadilan atau melalui bank yang sudah ditunjuk, dan pelanggar dapat mengambil kembali SIM atau STNK yang ditahan. Kemudian lanjut, yang berikutnya adalah kasus dugaan pemerasan di Medan. Jadi sini kita sudah masuk kepada studi kasus mengenai kasus korupsi ini. Jadi kasus dugaan pemerasan oleh oknum Polantas di Medan menjadi sorotan setelah viral video di media sosial. Dalam video tersebut, seorang polisi Polantas bernama Bribka PS yang bertugas di Polsek Medan Baru diduga meminta uang sebesar 200.000 kepada pengendara yang melanggar lalu lintas. Warga yang mencurigai dengan tindakan Bribka PS kemudian melaporkan ke pihak berwajib. Propam Polrestabes Medan segera melakukan pemeriksaan terhadap Bribka PS. Berdasarkan hasil gelar perkara, Bribka PS ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Saat ini Bribka PS telah ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di kasus ini menunjukkan bahwa praktik korupsi seperti pemerasan masih terjadi di lingkungan kepolisian, dan tindakan tegas perlu diambil untuk memberantaskannya. Jadi di sini bisa kita ambil poin intinya bahwasanya ini adalah merupakan suatu contoh kasus korupsi dari oknum polisi. Mereka memanfaatkan jabatannya untuk memeras masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas.
yang mana biasanya hal-hal seperti ini ya dijanjikan berupa uang damai gitu, dengan tujuan agar si pelanggar ini bisa bebas gitu. Jadi kalau kita lihat tentang dari rangkaian prosedur yang kita bahas sebelumnya, ini sudah sangat menyimpang ya. Bahasanya dalam prosedur tadi, setiap melanggar itu harus ditilang dan harus ditindaklanjuti. Tetap membayar dendanya, akan tetapi itu ada prosedur-prosedurnya. Ada yang melalui persidangan, ada juga yang harus membayar melalui online e-tilang. Tapi di sini kan kasusnya itu uang pelanggaran tilang itu cuman masuk ke kantong polisi. Ini sebuah korupsi, jangan jelas. Kemudian kita lanjut ke slide ketiga, yaitu fenomena uang damai. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit bahwasanya fenomena uang damai dalam praktik tilang itu merupakan masalah klasik yang masih menghantui penegakan hukum di Indonesia. Praktik ini melibatkan pemberian sejumlah uang oleh pelanggar lalu lintas kepada petugas kepolisian sebagai imbalan agar tidak dikenakannya tindakan tilang. Faktornya antara lain adalah ketidakefisiensi waktu. Masyarakat yang tidak mau ribet dengan prosedur yang panjang dan adanya pola pikir yang menganggap pelanggaran lalu lintas sebagai hal yang biasa. Selain itu, faktor ekonomi juga berperan, di mana masyarakat menganggap uang damai lebih murah dibandingkan membayar denda resmi. Jadi di sini sangat jelas ya, sudah kita bahas tentang fenomena uang damai antara si pelanggar dan penegak hukum. Di sini sudah jadi penyimpangan ya. Penyimpangan tadi, penyimpangan korupsi. Dijelaskan tadi bahwasanya masyarakat kita itu cenderung tidak mau ribet dengan proses tilang yang sangat panjang. Sebagai jalan pintasnya, masyarakat mengambil tindakan uang damai ini untuk ya menghindar dari tilang, dan polisinya menerima itu. Ini sudah masuk dalam indikasi terjadinya korupsi. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya yaitu ada dampak korupsi tilang polisi. Jadi yang pertama itu ada dampak hukum, yaitu menabrak pondasi hukum yang seharusnya ditegakkan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Jadi dampak yang pertama ini adalah dampak hukum ya. Yang jelas di sini pihak oknum polisi ini sudah melanggar hukum, yang mana dia sebagai penegak hukum harus menindaklanjuti sesuai hukum, ternyata mereka melanggar hukum. Jadi ini dampak hukumnya, sehingga ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap instansi tersebut. Menurunnya atau melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum ini yang sudah melanggar. Ini dampaknya dampak hukum. Kemudian ada dampak ekonomi. Uang damai yang diberikan oleh pelanggar lalu lintas tidak masuk ke kas negara, mengurangi pendapatan yang seharusnya diperoleh dari denda tilang. Nah, di sini sudah sangat jelas ya bahwasanya uang damai atau uang tilang ya, kan orang yang sudah kena tilang itu harus wajib membayar denda, dan uang tersebut masuknya ke kas negara. Tapi karena di sini sudah dikorupsi oleh pihak oknum polisinya, jadi di sini merugikan negara. Negara tidak ada pendapatannya, kas negara sudah diambil sama polisi ini dari korupsinya.
jangan berdampak, dia cuma memperkaya dirinya saja. Kemudian ada yang ketiga, yaitu dampak sosial ya. Bagaimana dampak sosial ini mengikis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan sistem penegak hukum. Jadi ini dampak sosial ini hampir sama seperti dampak hukum ya. Dampak sosial ini bagaimana masyarakat itu sudah turun rasa kepercayaannya terhadap instansi kepolisian yang tugasnya menegakkan hukum, tapi nyatanya mereka yang melanggar hukum tersebut. Jadi stigma masyarakat itu sudah berubah tentang kepercayaannya terhadap kepolisian ini. Mereka sudah tidak percaya lagi, yang mana mereka itu harus menindak peraturan itu sesuai dengan undang-undang, tapi mereka melanggar melalui korupsi ini. Jadi mungkin barangkali itu yang dampak sosial ya. Kemudian ada dampak etika. Pelanggaran kode etik profesi kepolisian mencerminkan kemerosotan moral dan integritas individu maupun institusi. Jadi dalam kepolisian itu mereka juga punya kode etik ya, kode etik peraturan dari polisinya. Kode etik itu seperti nilai etika. Jadi kalau mereka sini sudah korupsi, etikanya dipertanyakan, integritasnya sebagai polisi itu dipertanyakan. Tidak beretika berarti kalau dia sudah korupsi gitu itu. Kemudian kita lanjut kepada slide berikutnya, yaitu strategi upaya pencegahan korupsi tilang polisi. Di sini ada beberapa strategi ya yang bisa kita paparkan ya, mengenai pencegahan dari upaya tilang polisi. Yaitu yang pertama adalah penguasaan internal yang sangat penting dalam mencegah dan memberantas korupsi dalam tilang polisi. Peningkatan peran dan fungsi Propam Polri dalam mengawasi dan menindak. Pelanggaran anggota Polri dapat membantu mencegah terjadinya korupsi. Jadi di sini peran internal sangat berpengaruh ya, bagaimana fungsi dari Propam itu mengawasi. Jadi kita bisa lihat harusnya dalam tilang polisi yang di jalan itu harus berdampingan dengan Propam supaya kegiatan oknum-oknum yang nakal ini bisa diatasi, dicegah ya. Jadi Propam itu sebagai seorang pengawas. Kemudian ada penerapan teknologi pengawasan melalui sistem tilang elektronik e-tilang dan memanfaatkan CCTV merupakan langkah strategis untuk meminimalisir interaksi langsung antara petugas dan pelanggar lalu lintas. Sistem ini bekerja dengan mendeteksi pelanggaran dengan secara otomatis melalui kamera pengawas yang dipasang di berbagai titik. Jadi di sini ada namanya itu konsep tilang online. Mereka itu menginisiasi bahwasanya polisi itu tidak harus menilang secara langsung dengan memberhentikan kendaraan bermotor, tapi di sini menggunakan teknologi bantuan ya, seperti CCTV. Jadi CCTV itu melacak mana nih pelanggaran yang terjadi di jalan, nanti sudah secara otomatis mereka kena tilang. Mau tidak mau mereka harus membayar uang tilangnya, dan uang tilang tersebut masuk dalam kas negara. Ini lebih ke arah efisiensi ya, tapi kalau kita bandingkan dengan tilang langsung atau dengan e-tilang ini, lebih bagusnya itu ya tilang langsung ya, karena sudah sangat lebih jelas ya menindaknya. Nah kalau kita bagian e-tilang ini ya pasti akan terjadi trouble yang tidak diinginkan. Kemudian selanjutnya itu ada sosialisasi dan edukasi, memegang peranan
krusial dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum dan anti korupsi. Melalui penyuluhan yang efektif, masyarakat diberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban mereka di hadapan hukum. Kesadaran ini menjadi benteng pertahanan yang kuat, menghindari warga dari tindakan pelanggaran hukum yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan. Jadi di sini yang dimaksud adalah bahasanya tindakan korupsi dalam tilang polisi ini itu harus dicegah dari masyarakatnya. Bagaimana kita itu mensosialisasikan masyarakat agar masyarakat itu mempunyai yang namanya itu integritas. Dia tahu nih hal ini salah, hal ini nggak benar itu. Oleh sebab itu pentingnya integritas ini. Strategi yang kita paparkan di sini yaitu dengan kita mensosialisasi bahwa ini sudah salah. Jadi intinya di sini kita merubah pola pikir dari masyarakat agar tidak hanyut dalam arus korupsi ini. Kita memaparkan apa saja dampak tadi dan bagaimana konsekuensi yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.